Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini channel TKSK Update cukup berbeda ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semuanya terkait dengan aktivitas saya atau profesi saya sebagai seorang petani ya, yang mana di pagi hari ini saya lagi ada di kebun jeruk ya. Saya lagi ada di sawah, dan sawahnya saya tanami jeruk sehingga bisa dikatakan sebagai kebun jeruk ya. Baiklah sobat YouTube semuanya, saya ingin mengajak Anda untuk melihat-lihat ya, melihat-lihat tanaman jeruk saya yang alhamdulillah sudah seperti ini. Bagaimana perawatannya hingga sudah seperti ini? Ini kebetulan masih berumur 1 tahun 4 bulan sobat YouTube ya. Nanti setelah Anda melihat dari pertumbuhan jeruk saya, pertumbuhan pohon jeruk saya, tentunya saya berharap Anda berkomentar ya di kolom komentar, ikut memberikan penilaian terhadap tanaman saya ini. Apakah pertumbuhannya sudah baik, normalkah, atau mungkin perlu ada penanganan lebih lanjut atau penanganan lebih intensif lagi, seperti itu ya. Sobat YouTube semuanya, jeruk ini ya, pohon jeruk ini saya tanam tepatnya di bulan 2 di tahun 2020, sehingga kalau sekarang ini sudah berusia 1 tahun 4 bulan. Nah, seperti ini ya jeruknya. Ini ya, jeruk ini secara perawatan sobat YouTube. Jadi untuk mulai tanam hingga tahun pertama ya, tahun pertama itu saya memperlakukannya dengan pemupukan hampir rutin ya. Kalau tidak ada aral melintang itu rutin, itu setiap 15 hari ya, setiap 15 hari ya, setidak-tidaknya minimal 15 hari itu sudah saya pupuk. Saya pupuk dengan cara pemupukannya tidak banyak sobat YouTube ya. Pemupukannya kebetulan saya memakai jerigen ya, memakai jerigen 25 liter itu. Nah, di situ saya memakai pupuk dengan takaran kurang lebih dalam satu jerigen itu pupuknya itu mungkin 1,5 kg lah, 1,5 kg. Di situ saya cairkan, saya aduk, saya aduk dengan air, saya larutkan di air. Selanjutnya saya kocorkan ya, dikocorkan di ini, dikocorkan di sekitaran batang ya, di sekitaran batang, namun dengan jarak yang relatif dekat sobat YouTube ya, dekat dengan batang. Bahkan dulu itu sempat pernah saya kocorkan itu langsung ke batang, karena saya pernah dikasih tahu oleh teman bahwasanya kalau dikocorkan di batangnya itu justru akan bisa membuka pori-pori yang ada di batang tumbuhan. Namun setelah itu saya pikir, semakin ke belakang saya pikir, loh, apakah nggak bahaya kan seperti itu ya, karena mengingat pupuk yang saya pakai itu adalah pupuk kimia, yang mana di situ cukup ada nilai yang ya bisa dibilang cukup keras lah ya, seperti yang nilai N atau nilai nitrogen ureanya itu terlalu tinggi. Itu kalau untuk apa ini, tanaman yang batangnya lunak itu bisa meleleh atau bisa melonyoh lah, bahasanya seperti itu. Namun kalau untuk batang yang keras seperti ini ya tidak sampai melonyoh. Namun saya berpikir ini kayaknya enggak perlulah kalau setiap kali mupuk dikocorkan di pohonnya, sehingga
Ya kadang-kadang saya kocorkan di pohonnya, kadang-kadang ya agak ada jarak sekilan seperti ini. Saya kocorkan hampir setiap 15 hari. Namun kalau ada kesibukan terkadang ya bisa molor juga ya Sobat YouTube. Itu selama 1 tahun ya. Tahun pertama saya menanam pohon ini, pemupukannya dengan cara seperti itu. Pupuk yang saya pakai relatif berganti-ganti Sobat YouTube ya. Kalau pas lagi saya ada uang itu yang memakai pupuk NPK lah ya, pakai. Kalau saya biasanya pakai pupuk dengan merek dagang NPK Yaramela ya, Yaramela itu yang untuk pertumbuhan 16 ya, 16 ya itu. Nah setelah 1 tahun pertama, baru kemarin itu bulan 2 itu saya awali, itu pemupukannya sudah berbeda Sobat YouTube ya. Namun untuk selanjutnya di tahun kedua ini saya sebar pupuknya, saya sebar di sekitaran pohon kurang lebih dengan jarak 1 meter lah, dengan jarak 1 meter kurang lebih ya, 1 meter berkeliling saya sebar dengan menggunakan pupuk ya berganti-ganti. Terkadang ya ada ZA dan juga Ponska subsidi ya, subsidi itu saya campur, saya taburkan. Kadang juga kalau lagi nggak ada uang, saya juga pakai hanya urea saja. Apalagi sekarang untuk pupuk ZA subsidi itu subsidinya sudah dicabut, alias di toko pertanian sudah tidak beredar lagi. Nah sekarang tentunya saya mupuknya ya pakai urea yang subsidi itu saya campuri dengan Ponska. Itu saya tabur dalam 1 batang ini ya kurang lebih 1/4 kilo lah, kurang lebih 1/4 kilo saya taburkan Sobat YouTube ya. Nah penampakannya seperti ini ya. Ini ya alhamdulillah di usia segitu untuk batangnya ini ya, batangnya sudah cukup besar, terus ketinggiannya juga sudah cukup tinggi ya, sudah di atas kepala. Terus untuk buahnya juga sudah mulai buah ini. Namun untuk buah ini tentunya ya harus dibuang ya, buah ini dibuang dulu ya, karena kalau masih terlalu muda batangnya itu untuk diproduktifkan atau dibuahkan itu masih cukup rawan ya, cukup rawan, bisa dibilang batang itu masih belum kuat seperti itu ya. Namun mohon maaf, untuk sharing ilmu dari saya ini hanya sebatas pengertian ala petani, bukan dari sistematis ilmu pertanian Sobat YouTube ya, namun dari pengalaman saja ya, pengalaman saja. Ini ya, yang lain seperti ini. Kebetulan daunnya cukup lebar-lebar Sobat YouTube, alhamdulillah. Ini untuk pupuknya saya tidak terlalu harus pupuk yang mahal-mahal ya. Dulu di tahun pertama memang terkadang pakai NPK ya, namun itu pun kalau ada. Terkadang kalau nggak ada ya cukup pakai ZA dan juga Ponska itu yang subsidi seperti itu ya. Mohon maaf karena ya lagi-lagi kembali pada modal ya. Nah ini ya sudah cukup tinggi Sobat YouTube ya, sudah cukup tinggi. Ini ya, ini lagi. Nah ini sudah cukup tinggi, sudah rimbun. Terus ini Sobat YouTube ya, ini kalau ada nih ya, kalau ada yang seperti ini, ada batang atau ranting yang tumbuh di bawah mata okulasi ini ya harus dihilangkan ya Sobat YouTube, harus dicabut ya.
Karena apa? Kalau ada ranting yang tumbuh di bawah mata okulasi, itu nanti hasilnya akan berbeda atau buahnya itu akan malih, akan berubah ya sobat YouTube, tidak seperti varian yang diinginkan. Baiklah para sobat YouTube semuanya, itu saja yang dapat saya bagikan, saya ceritakan kepada Anda semuanya. Sekali lagi, tolong beri komentar ya, bagaimana keadaan tanaman saya ini, apakah sudah bagus atau mungkin butuh perawatan yang lebih intensif lagi. Saya butuh saya butuh diskusi dari Anda semuanya, butuh saran dari Anda semuanya. Namun sebelum saya mengakhiri video kali ini ya, tentunya saya memohon kepada Anda yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi ya. Silahkan tombol subscribe-nya silahkan ditekan ya, dan juga berikan like, komennya jangan lupa, dan juga silahkan di share video ini agar kemanfaatannya lebih dirasakan lagi. Baiklah para sobat YouTube semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi hiburan atau kemanfaatan bagi Anda semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.